Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam segala hal dan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan dicatat menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, assalamualaikum Abi dan sahabat Suriah semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita ganti pembahasan ya. Iya. Kira-kira Abi, apa aja kriteria untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Nah, ini agak lebih asik nih, lebih ringan. Juga Abi ada sedikit tahu lah tentang itu mah. Ya. Kriteria untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Kita tahu ya Umi, setiap nabi, seluruh para nabi yang jumlahnya itu ada 124.000. Berarti 123.000 nabi itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umi tahu tidak, Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika diterima kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam beranggapan bahwa umat yang pertama kali yang akan masuk surga itu adalah umat Bani Israel. Tapi jawab Allah Subhanahu wa taala tidak, yaitu umat Muhammad. Berbagai keistimewaan yang diajukan oleh Nabi Musa alaihissalam ternyata seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saking spesialnya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ada makhluk yang paling indah yang Allah ciptakan. Apa itu ya Allah? Kata Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu disuruh melihat sebuah batu, dan di dalam batu itu ada seorang kakek-kakek yang sudah tua renta yang sedang melaksanakan sholat. Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapakah lamakah dia sujud kepadamu ya Allah? 400 tahun. Dan Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah atau tahukah makhluk yang lebih indah daripada ini? Maka jawab Nabi SAW, tidak tahu ya Allah. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 2 rakaatnya umat Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaatnya mengalahkan keindahan apapun yang Allah ciptakan. Sholat 2 rakaat umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan tahu tidak Umi, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit dan akan diturunkan nanti menemani Imam Mahdi, bukan menjadi nabi lagi, tapi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan ketika itu waktu imam ngimamin sholat, yang jadi imamnya kan Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Nah, di akhir zaman nanti ya. Di akhir zaman nanti. Berarti umat Nabi Muhammad itu sangat spesial. Umat yang pertama yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat yang ibadahnya itu dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dikaruniakan Al-Qur'an. Umat yang dikaruniakan yang dikaruniakan rajanya para nabi. Pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Secara jasa, secara mujizat, secara keutamaan yang lebih tinggi itu Nabi Muhammad SAW. Sempat kita bahas di kajian di obrolan sebelumnya. Jadi sangat luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu. Nah, apa sih kriterianya agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Salah satunya ya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Juga kita mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali contohnya, dari mulai Rasulullah SAW tidur sampai tertidur lagi. Aktivitas Rasulullah SAW kita contoh. Gaya bicaranya, tutur bahasanya yang sangat lemah lembut, sangat beradab, kita contoh. Terus bahkan cara duduknya kita contoh.
cara duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara makan, waktu makannya, waktu tidurnya, cara tidurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari awal tidur itu dengan cara telungkup karena itu merupakan tidurnya ahli neraka. Dihindari. Kita contoh berbagai macam tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga dalam Quran surah Al-Fat ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazi ma'ahu asiddu 'alal kufar. Jadi yang akan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asiddu 'alal kufar, keras terhadap berbagai bentuk kekafiran. Untuk keras terhadap kafir, kadang kita gampang disulut. Untuk keras terhadap kafir itu gampang sekali. Tapi keras terhadap berbagai bentuk kekafiran, ingat loh, berbagai bentuk kekafiran ini yang susah. Ini yang susah. Bagaimana masuknya hiburan itu ke rumah-rumah kita? Karena kafir itu tidak ridho kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengikuti tata cara mereka, makanya itu cara gaya hidupnya itu yang bagaimana caranya orang muslim itu mengikuti gaya hidup mereka. Dari mulai berpakaian. Kalau nggak ngeliatin aurat tuh nggak modern. Seakan-akan nggak modern. Pakai jilbab itu seakan-akan didoktrin kampungan. Nah, jadi gaya hidup itu yang dirubah oleh orang-orang kafir sehingga kita mengikuti gaya mereka. Nah, jelas-jelas dalam Al-Quran orang yang akan menjadi yang senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi umatnya, yang akan menjadi pengikutnya, yang akan mendapat syafaat, yaitu orang-orang yang keras terhadap berbagai bentuk kekafiran. Food, fashion, and fun, ya. Dari segi makanan itu kalau misalkan, apalagi sekarang kan zamannya globalisasi, makanan dari luar masuk ke ranah kita, ke rumah kita dengan gampang, bahkan kita bisa akses melalui telepon. Kita sudah tidak tahu halal haram, toibnya kita tidak tahu baik apa enggaknya untuk kita. Yang penting enak di lidah. Itu kan gara-gara modernisasi dan orang kafir tidak ridho tuh. Orang Islam tuh makan secara baik dan benar, secara halal baik dan mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan sekarang tuh ada apa namanya yang makan sambil berdiri itu, standing party atau apa tuh? Kayak di hajat-hajatan tuh ada tuh, di hajat-hajatan. Tapi pernah nyaksiin tuh di hajat-hajatan nggak disediain kursi. Habis ngambil makanan sambil kita lalu lalang makan. Padahal umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la takul qaiman, la tashrab qaiman. Jangan makan, jangan minum sambil berdiri. Karena dianggap modern. Ada acara party ala barat kita makan sambil berdiri. Nauzubillah. Kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, asiddu 'alal kufar, keras terhadap berbagai bentuk kafiran. Ingat nih, makan cara berdiri itu bukan makannya manusia, makannya hewan tuh. Kita duduk. Ya, kita ingetin. Ke santri-santri kita ingetin, minum kita sambil duduk. Jadi yang kita tanamkan terhadap diri dan keluarga kita keras terhadap berbagai bentuk kekafiran, karena kafir itu sudah tidak ridho kalau kita itu hidup secara Islami. Makanya didoktrin bagaimana caranya kita itu ikut dalam kehidupan mereka, gaya hidup mereka. Dari segi berpakaian, makanan, hiburan, kita ikut. Jinah itu sekarang tuh gampang banget bisa diakses dalam genggaman tangan. Lihat-lihat hal yang tidak senonoh tuh gampang banget. Pokoknya dibubui agar otak-otak orang muslim itu hancur, amal ibadahnya hancur. Ingat Umi, iblis tidak akan mencuri sholat orang mukmin. Tidak akan mencuri sholatnya orang mukmin. Apa misalkan pahalanya diambil oleh iblis? Tidak. Tapi bagaimana caranya sholatnya tidak ikhlas? Bagaimana caranya sholatnya tidak khusyuk? Jadi apa yang dilakukannya tidak bernilai ibadah. Begitupun orang kafir. Susah kalau mereka menyuruh kita masuk agamanya. Makanya bagaimana cara mereka agar orang muslim itu ikut bergaya hidup seperti mereka. Maka hati-hati nih orang muslim. Kita harus teguh pendirian. Kalau urusannya antara kafir, lakum dinukum waliyadin, baru berlaku. Lakum dinukum waliyadin tuh bukan untuk saudara. Bukan untuk saudara misalkan
kita ngajak sholat ke saudara, terus saudara kita jawab, wah Lakum dinukum. lakum dinukum waliyadin, we nafsi gitu kan. Suka ada. Enggak, itu lakum dinukum waliyadin itu untuk perkara Agamamu untukmu, kafir. Iya, silakan agamamu, gaya hidupmu untukmu, agamaku, gaya hidupku untukku. Kami sudah mempunyai contoh terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk gaya hidup. Nah, itu yang pertama, asida walal kufar. Yang kedua, rohama ubainahum, saling mengasihi, saling menyayangi. Termasuk kepada orang kafir pun kita harus saling menyayangi dan mengasihi. Kita sayangi, mengasihi, karena sama-sama manusia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghormati jenazahnya orang Yahudi. Ya, Rasulullah itu yang meninggal orang Yahudi. Yang aku hormati bukan ajaran agamanya, tapi manusianya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan terhadap manusia saja, agama kita tuh bagaimana caranya menyayangi, menghormati binatang, tumbuhan. Lihat tuh dalam tata cara atau peraturan haji, kita nggak bisa tuh metik daunan seenaknya. Kita tidak bisa tuh seenaknya nepukin nyamuk, kena dam tuh kita, kena sanksi. Ya, diajarkan terus kalau pipis nggak boleh ke lubang binatang atau lubang semut. Terus kalau tidur kita harus disapu dulu alas tidur kita agar tidak ada semut, adab-adabnya, tidak ada binatang yang mati gara-gara kita. Setiap sesuatu misalkan binatang yang mengancam akan mencelakai kita dihalalkan dibunuh, tapi dengan menyebut asma Allah. Adab sekali, apalagi sesama manusia. Rohamba ubainahum, saling mengasihi dan saling menyayangi. Dengan karib kerabat, saudara, dengan tetangga kita harus saling menyayangi. Apa sih aplikasi sayang selain daripada bagaimana caranya sayang itu seperti sayangnya terhadap diri sendiri? Juga kita ingat ketika kita nikmat ibadah, saudara kita juga punya hak bagaimana caranya nikmat ibadah. Tetangga kita bagaimana merasakan yang sama nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ajak tuh ketika mau ke masjid, insyaallah Pak kita sholat berjamaah. Lewat lagi ke tetangga sebelah, insya Allah Pak kita sholat berjamaah, karena mereka pun mempunyai hak untuk nikmat sujud. Jangan merasa soleh terus kita menganggap orang lain salah, jangan sama sekali. Jadi kita ajak setiap orang itu punya hak yang sama, nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri, ajak istri untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri pun punya hak yang sama untuk nikmat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang kedua untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rohama ubainahum, saling mengasihi, saling menyayangi. Yang ketiga tarohum ruka'an sujada, yaitu orang yang senantiasa ruku dan sujud, dalam artian menjaga sholat. Ingat, sholat 5 waktu, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, salah satu waktu aja ditinggalkan secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di dalam jahanam abadan secara abadi. Bahkan suka jadi nadoman tuh kalau di kampung-kampung seperti di sini, suka jadi nadoman man taraka sholatal khamsa wa man kana muta'amidan pajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Itu Wali Songo yang ciptain nadom itu loh. Oh gitu? Iya. Jadi kalau misalkan secara sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, ya jahanam khalidan fiha. Iya. Selama-lamanya. Subhanallah. Bahkan melalaikan sholat, waktu sholat diundur-undur tuh sudah menjadi siksaan, celaka. Dalam surah Al-Maun, celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Jadi waktu saja sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai. Tarohum ruka'an sujada, untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, menjaga ruku dan sujudnya, menjaga sholatnya, tidak ditunda-tunda waktu sholatnya. Bahkan kalau laki-laki itu bagaimana caranya mempertahankan sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Itu cobain tuh. Kalau laki-laki takbiratul ula, takbir pertama bersama imam tuh cobain. Jaga itu, terus jaga itu. Itu laki-laki sejati itu. Kalau laki-laki sholatnya di rumah terus, patut dipertanyakan
Jadi cobain berjamaah, bukan cobain tapi mulai dari sekarang. Tarohum ruka'an sujada. Selanjutnya untuk menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah yabtaguna fadla minallahi waridwana. Yabtaguna fadla minallahi waridwana, yaitu mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal ya ibadah, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau sodako, kita mau infak, mau haji, cari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingin disebut haji, jangan ingin disebut dermawan. Gara-gara kita ingin mendapat penilaian dari orang lain, apa yang kita lakukan nih hangus. Allah benci nih orang-orang seperti ini. Riya dalam ibadah itu Allah benci. Jadi niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang akan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yabtaguna fadla minallahi waridwana, orang-orang yang senantiasa mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang kelima adalah simahum fi wuzuhi min asari sujud. Di wajahnya nampak bekas sujud. Nah, di wajahnya nampak bekas sujud. Jadi ada bekas hasil ibadahnya, ada bekas dari hasil ibadah, ada bekas dari hasil sholatnya, seperti itu nampak di wajahnya. Mungkin, ya. Kira-kira apa aja sih fadilah dari sholat? Ya, fadilah dari sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada cahaya yang sebaik apapun nanti di hari kiamat, yaitu adalah sholatnya orang mukmin. Jadi sholat itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa ketika kita masuk ke alam kubur, dan selanjutnya kita ke alam akhirat. Itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Satu, menjadi cahaya, kedua menjadi naungan untuk kita, ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghitung pahala-pahala lain jikalau sholatnya cacat. Tapi kalau sholatnya baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung amal yang lain. Maka sholat yang paling utama. Sholat itu bagaikan kepala dalam tubuh. Kepala dalam tubuh. Umi bayangkan kalau misalkan hidup tidak ada sholat, berarti tubuh tanpa kepala. Ada nggak yang bisa hidup tanpa kepala? Nggak ada. Kalaupun hidup juga jadi mayat hidup ya. Orang takut lihatnya. Nah, kalau misalkan orang hidup tanpa sholat, jiwanya sudah mati. Maka dari itu sholat itu yang paling utama. Selain pada menyehatkan secara jasad, secara medis, secara jiwa, itu menyehatkan sholat itu. Menyehatkan mental, menyehatkan pikiran, menyehatkan hati, menyehatkan jasad. Juga keutamaan-keutamaan yang akan diraih dunia ataupun akhirat. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan akan menerima siksa di dunia dan di akhirat. Di dunia dia terima siksa, di alam kubur dia terima siksa, di akhirat dia terima siksa. Di dunia juga terima siksa. Terima siksa. Di alam kubur juga terima siksa. Tahukah sejarah Sujul Akro? Ular yang akan menyiksa orang-orang yang lalai terhadap sholat, disiksa di alam kubur, apalagi di akhirat. Nah, sahabat surya semua, inilah kriteria orang-orang yang akan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sahabat surya di rumah, kita semua yang ada di sini menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Allah pertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.